eh, apakah pemerintah on the track? On the track. Tetapi kemudian, apakah kemudian tracknya itu menyampai stasiun-stasiun yang dibutuhkan apa tidak? Itu. Di tracknya ada, on the track. Tim sukses. Tapi itu. Ini tim sukses ini. Kalau ditanya hati-hati. on the track itu kan begitu. Itu. Diem aja di track. Iya, kalau diem di tracknya Tetap on apa? the track. Itu. Kalau pertanyaannya on the track, ya kan pertanyaan on the track. Sama pertanyaannya Freddy kan on the track. Sama pertanyaannya Mas Rohim sebenarnya ini kan mau mancing-mancing aja kan? Gitu. Saya ini dipancing untuk selalu mengkritik Menteri Keuangan. Iya, diadu. Itu kan pertanyaan kan begitu. Nah, saya ini bukan anggota DPR terbaik di dunia, makanya saya nggak berani mengkritik Menteri Keuangan terbaik di dunia. Itu. Belum kelas saya. Nah, saya ingin mengatakan tadi ada yang menarik bahwa kemudian tracknya itu kan on. Kebutuhannya tadi disampaikan sama. Tadi isunya Pak Eki, saya, Pak Pit ini kan hampir sama. Apakah kemudian program-program itu nyampe di stasiun pertama, stasiun kedua, stasiun ketiga yang tadi? Bansos ini menyelesaikan masalah apa tidak? Kalau bersifatnya bansos kan tidak permanen. Memang ada PKH yang sifatnya permanen, gradual dan sebagainya. Tetapi ini kan adalah menyelesaikan masalah yang selama ini ada sebelum ada COVID. Yaitu apa? Menjadi bantalan sosial. Makanya saya tadi sampaikan, kalau saya ekstrim usulan saya tidak mengusulkan subsidi listrik, Pak. Dibebaskan pembayarannya, dibayar oleh negara. Oke. Termasuk apa? Kalau Anda punya cicilan motor, bayar oleh negara. Setahun, Pak. Kalau kurang nanti masalahnya masih bayar lagi. Anda punya cicilan mobil misalnya di bawah 350 juta, ini kan kelompok kelas menengah baru yang rentan. Listrik Anda dibayar oleh negara, termasuk apa? Kios, toko, warung, hotel, losmen, bayar aja oleh negara. Nanti duitnya dari mana lagi? Nanti kita bicarakan, nanti bisa diskusi nanti sama Pak Pit. Nah, duitnya dari mana? Nah, karena apa? Kalau Pak, tadi saya setuju sama Pak Pit, karena ini masalahnya bukan kebijakan, karena pandemi, recovery kita juga memang akan cepat. Tetapi recovery yang cepat itu tergantung kepada kebijakan kita mengatasi masalah ini. Saya punya istilah zombinomik, Pak. Kalau orang sakit, dimasukkan ke UGD, masuk ke ICU, kasih dokter terbaik, ya, kasih obat terbaik, penanganan perawatan terbaik, dia akan sehat. Dari UGD masuk ICU, ruang rawat, keluar sembuh. Kalau kita cara terlambat menanganinya, dari UGD masuk ICU, masuk ke ruang mayat, Pak. Kalau sudah ruang mayat, kita nggak bisa menghidupkan, Pak. Yang ada apa? Kalau kita menghidupkan, ini menghidupkan zombie. Sama dengan usaha. Kalau insentif yang diberikan oleh pemerintah tidak tepat sasaran, maka usaha itu akan mati. Kalau usahanya udah mati, PHK, kehilangan pelanggan, supply chain-nya habis, yang ada apa? Likuidasi, Pak. Kita mau menghidupkan mereka, sama dengan menghidupkan zombie. Jangan sampai pasca krisis kita mau bangkit, yang ada menghidupkan zombinomik. Itu yang tidak boleh terjadi. Itulah kenapa kalau on the track, ya, masuk bantuan sosial, oke. Berikutnya kelas menengahnya apa? Nah ini. Makanya saya usul, bengkel, kios, ruko yang aktif itu dibayar oleh negara aja. Duitnya dari mana? Pemerintah nerbitin surat utang, dibeli oleh Bank Indonesia. Karena apa? Dari Bank Indonesia ini kemudian kita tentukan tingkat bunganya berapa. Lah, narasi besar kita sekarang adalah narasi apa? Ini adalah narasi kita momentum terbaik untuk menurunkan yang namanya rate itu, Pak. Bunga-bunga itu. Nah ini momentum besarnya. Berbagi beban antara negara, itu jangan sampai berbagi beban kita itu antara fiskal dan moneter saja. Market juga harus dikasih bebannya. Nggak perlu kasih utangan lagi market ini sekarang. Market nggak usah di-entertain lagi. Itu alasan menjaga reputasi dan sebagainya.
reputasi kita sekarang itu jangan sampai tadi orang yang PHK itu dampaknya menjadi sosial. Begitu ke sosial menjadi kejahatan. Ini kan dampaknya. Setelah itu teriaknya mereka apa? Kalau nggak makan, perut yang kosong akan teriaknya politik, Pak. Ganti rezim. Lah ini yang paling bahaya. Lah ini track kita, ini kan harus menjangkau itu, Pak. Stasiun pertama bantuan sosial. Karena apa? Kelompok masyarakat miskin itulah yang terpapar pertama. Pelampung negara hadir, dilemparin pelampungnya, mereka selamat. Berikutnya siapa? Berikutnya siapa? Stasiun berikutnya ini harus banyak, Pak. Termasuk korporasi nanti akan kita selesaikan. Nah ini pemerintah tiba-tiba langsung diselamatkan adalah BUMN. Saya bukan anti apa, tapi ya kalau kita mau bicara itu, skemanya itu harus kita siapkan. Duitnya dari mana? Saya selalu mengatakan, Pak, quantitative easing ini adalah salah satu tawaran yang paling menarik. Isunya benar. Kita ini bukan bicara soal defisit lagi, bukan. Tapi bicara bagaimana menyelamatkan perekonomian negara, perekonomian nasional. At all cost. Berapapun biayanya untuk menyelamatkan perekonomian itu harus ditanggung oleh negara dan harus menjadi ada di pundak negara. Itulah fungsi kehadirannya negara. Dan kita tidak boleh melankolis, Pak. Tidak boleh menyalahkan PSBB, tidak boleh menyalahkan ini, tidak. Itu constraint yang kita hadapi, kepemimpinan itu lahir untuk mencari solusinya. Bukan berkeluh kesah. Itu. Nah, sekarang predikat-predikat terbaik ini harus keluar, Pak. Itu. Masuk barang itu. Predikat-predikat kita, apa fungsinya punya Menteri Keuangan terbaik di dunia kalau menyelesaikan masalah ini nggak bisa? Masuk barang itu. Ada masalah. Itu. Bisa diselesaikan nanti, Pak. Itulah ini. Itu. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya, itu kan. Harusnya kan kalau udah kelasnya dunia, kelas Indonesia ini kan bisa diselesaikan dengan sebelah mata, Pak. Jurusnya kan harus jurus kelas dunia ini. Itu enteng ini, itu. Lah sambil pegang mic tangan satu ini selesai nih. Itu. Lah ini yang harus, lah ini yang saya ingin menyampaikan bahwa isunya ini adalah isu tentang leadership. Kalau pemikiran kita tidak mempunyai daya jangkau mengatasi solusinya, dan kemudian terjadi mismatch, Pak. Masalahnya apa, diselesaikan dengan cara apa? Kalau mismatch masalahnya terjadi, ya kan, masalah consumption, daya beli harus dicari bagaimana mendorong daya beli. Itu yang terjadi. Kenapa sih di Amerika rakyat dikasih cek 1.200, 1.600, dan sebagainya? Karena mereka itu. Apakah di Amerika kemudian ya memang ada isu, oh uangnya dari utang, tapi kan tidak menjadi topik yang serius. Tapi kan adalah topiknya menyelamatkan perekonomian negara. Di Jepang orang dikasih cek, Pak. Malaysia kombinasi, bebasin listrik dan sebagainya. Singapura kasih cek, Pak. Jerman kasih. Nah, saya ini punya data juga yang bisa saya tunjukkan bahwa stimulus yang ada di dunia, Pak. Nah, itu. Stimulus yang ada di dunia, Jerman pada saat global financial crisis itu cuma 3,5% dari PDB mereka, dari GDP mereka. Itu. Lah, sekarang 33%, Pak. Stimulusnya. 33%. Jepang pada saat global financial crisis itu 2,2%, tapi sekarang 21%. 10 kali lipat ya. Prancis global financial crisis itu 1,4%, sekarang 14,6%. UK dulu cuma 1,5%, sekarang 14,5%. Amerika Serikat dulu 4,9%, sekarang 12,1%. Kanada 2,8% pada saat global financial crisis, sekarang 11,8%. India 10%, Pak. Sekarang, dulu cuma 1,2%. Lah, ini menunjukkan betapa seriusnya mereka mengatasi.
Karena apa? Pukulan global financial crisis itu cuma di supply side. Sekarang supply side kena, demand side kena. Lah, apakah kemudian cara kita menyelesaikan sisi supply, kemudian cara kita menyelesaikan sisi demand, itu sudah menunjukkan kelas dunia kita, Pak. Itu. Ya, ini. Dan kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Pit, apakah itu menjadi resolusi penyelesaiannya? Itu. Apakah jadi resolusi? Transmisi kebijakan ke bawahnya ini seperti apa? Dan ini menjadi perdebatan. Saya sejak awal selalu mengatakan, kalau kita atasi segini, defisit kita mungkin 6,34. Kalau ini kita atasi, pemerintah harus kemudian menyiapkan skenario-nya. Skenario desain penyelesaian masalahnya harus datang dari negara, bukan dari siapa-siapa. Karena yang mempunyai ability, mempunyai kemampuan, dan mempunyai kapasitas menyelesaikan masalah ini hanyalah negara. Dilihat dari skala permasalahan dan komplikasi masalahnya. Dan komplikasi masalahnya. Dan ini sangat kompleks. Hanya negara yang bisa menyelesaikan. Lah inilah kalau menurut saya, di sini kita uji, Pak. Ujiannya. Tawaran-tawarannya itu menyelesaikan masalah atau kemudian delay solusinya itu juga apa? Tidak menimbulkan masalah. Itu. Ada kalimat-kalimat saya yang sejak awal saya selalu sampaikan itu preemptive action. Bahasa orang-orang moneter itu ahead the curve. Mendahului kurva. Itu. Kalau bahasa lelembut itu datang tanpa diantar, Pak. Itu. Itu. Pulang nggak dijemput, datang tak diantar. Itu. Lah, kehadiran negara harus di sini, Pak. Sebelum masalahnya datang, negara itu sudah bisa mengantisipasi. Kalau apa? Instrumen-instrumen negara itu bisa mempunyai alat deteksi dininya. Jangan kemudian yang ada baru masalahnya diurai setelah masalahnya ada. Itu pun tidak solutif. Diselesaikan sebagian ditunda, sebagian dimasalah. Alasannya kita tidak punya uang. Ya ini kan tidak menambah masalah baru. Menurut saya, bagaimana kita membiayain tadi itu kita bayar ini, bayar itu. Banyak instrumen yang diberikan. Asal apa? Kreatif, mau menanggung resikonya. Risikonya ditanggung bareng-bareng. Orang manfaatnya juga kita nikmatin bareng-bareng kok. Sebagai negara. Itu. Lah, itulah Pak masalah keberanian mengeksekusi kebijakan. Terima kasih.